Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada pagi hari ini dasar kajian kita surat Al-Kahfi. Tidak ada kopian karena kita mempelajari surat. Babnya bab yang baru, bab ke-45. Setentangan berziarah, mengunjungi ahlul khair, orang-orang yang suka berbaik, berteman dengan mereka dan mengunjungi orang-orang yang alim. Itu judulnya. Surat Kahfi, surat ke-18 ayat ke-60. Halaman yang ke-300. Bab 44 sudah kita selesaikan. Masuk bab baru. Judul bab barunya kalau diterjemahkan bahasa kita berkunjung, berziarah, bergaul, berteman dengan orang-orang yang baik dan orang-orang alim. Itu judul bab baru. Nah, diawali bab baru itu dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 60 dan seterusnya. Halaman 300. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Awalnya situ. Sangat-sangat disukai. Dianjurkan betul mengunjungi orang-orang alim, yaitu orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang terkenal dengan kebaikannya, suka berbuat baik, dan orang yang punya keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan, agar dapat kita menimba, memperoleh ilmu, kebaikan dan pengalamannya dalam beramal. Agak jarang dilakukan orang sekarang, padahal itu diperintah. Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang terkenal, Allah perintahkan kepada beliau untuk mengunjungi seorang alim. Dalam sejarah tercatat, beliau ketika ditanya oleh Bani Israel, umat beliau, siapakah orang yang paling alim atau yang paling pandai? Beliau menjawab, aku. Karena memang di zaman itu kan Nabi Musa lah yang paling hebat. Di zaman itu, di waktu itu, tentu Nabi Musa, karena beliau Rasul, tentu beliau menganggap diri beliau yang paling alim. Itu jawaban beliau kepada umat. Ya bisa jadi sama dengan di sekolah lah. Bertanya murid kepada guru, adakah yang paling hebat dari guru? Tidak ada, kata guru.
Karena guru itu berada di lokal. Tentu di lokal itu yang paling alim, yang paling berilmu dibanding murid-murid itu dia. Itu gambaran. Kira-kira Nabi Musa begitu menjawab. Aku katanya, anak. Maka Allah menegur Nabi Musa. Karena beliau Rasul. Sebab masih ada yang lebih daripada beliau, yang langsung Allah karuniakan ilmu tanpa belajar. Dan Nabi Musa belum lagi mengajarkan ilmu kepada umatnya. Itu yang menimbulkan Nabi Musa penasaran, siapa geran orang yang lebih alim daripada beliau, yang lebih berilmu daripada beliau. Maka memintalah Nabi Musa kepada Allah, minta tunjukkan di mana orang yang alim itu. Karena beliau sudah terlanjur bilang sama umat, tidak ada orang yang paling alim. Jadi Nabi Musa saja ditegur, apalagi itu yang secuil pun tidak ada ilmu, berbangga-bangga pula tidak ada. Dan yang paling tahu risiko wajang lah pada Naden kan. Maka dijanjikanlah pertemuannya di antara dua lautan, ditandai dengan ikan yang dibawa melompat, mengambil jalan ke laut. Di situ telah tempat bertemu bersua dengan orang alim itu. Yang mana Nabi Musa tidak tahu siapa orang alim. Tapi berjalanlah, pergilah ke sana. Inilah yang katakan Nabi Musa kepada bujangnya, wa idz qala Musa. Dan ingatlah ketika Nabi Musa qala berkata li fatahu, ayat 60, kepada fatahu, kepada orang muda atau bujangnya, pembantu yang selalu mengikuti mengiringnya. Fata karena dia bujang, muda. Katanya, la abrah, aku tidak akan pernah berhenti, terus berjalan, hatta hingga ablugha, hingga aku sampai kepada bainihima, bajma'a bainihima, kepada majma', pertemuan di antara kedua lautan, Bahraini, atau amdiya huquba, atau aku akan terus berjalan dan berjalan sampai bertahun-tahun. Nah, ini satu kita garis bawah ini, tekad Nabi Musa untuk mencari ilmu dan berguru. Mencari guru sampai guru bertemu, belum dapat ilmu lagi, bertemu dengan guru. Ini saja menunjukkan betapa tingginya ilmu dan betapa orang yang alim Allah tinggikan derajat, sampai-sampai Rasul, seorang Rasul yang bernama Nabi Musa diperintah untuk mencari ilmu. Itu kan menunjukkan tingginya ilmu. Kalau tidak setinggi itu ilmu, masa Nabi Musa pergi? Tekad beliau tidak pernah berhenti, berjalan dan berjalan. Lantaran ketinggian ilmu itu pula lah malaikat ketika berada di majlis ilmu duduk meletakkan sayapnya, tidak terbang, ikut hadir di majlis
ilmu. Itu majlis zikir, majlis ilmu. Tinggi ilmu. Diangkat tinggi. Karena Allah sudah berjanji, yarfa'. Allah akan mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Malahan ada malaikat-malaikat spesial yang mencari-cari di mana orang duduk-duduk di rumah Allah untuk mempelajari Al-Quran. Kalau ada orang duduk-duduk di situ bersama-sama, malaikat ikut hadir dan saling panggil memanggil kepada yang lain. Seakan-akan yang kalian cari itu ada di sini. Nah, ini beda malaikat dengan manusia. Manusia, ya samalah. Tidak semuanya mau berilmu, mencari ilmu dan duduk di majlis ilmu atau majlis zikir. Enggak, pilih-pilih. Nah, Nabi Musa katanya kepada muridnya, la abrah. Apa maksud la abrah? Tidak akan pernah berhenti. Akan terus dan terus berjalan. Karena beliau tidak pakai kendaraan. Sebelum sampai kepada majma', pertemuan dua bahrain, dua lautan, entah di mana. Tapi yang jelas nanti kalau ikan sudah melompat, itu kan dibawa ikan, bukan ikan hidup. Ikan dimakan. Ikan dimakan dibawa oleh bujangnya. Tapi itu mukjizat mana? Nah, yang kita kaji sekarang kan bukan ikannya, tekadnya Nabi Musa. Kalau belum sampai aku kepada tempat yang dijanjikan itu, aku akan terus berjalan, walaupun berbilang-bilang tahun. Tekad. Kita pernah menyebutkan kepada anak-anak pesantren ini, berilmu itu harus tekad. Berpantang, berbalik pulang, pantang menyerah sebelum didapat. Tidak enye atau enye. Kadang-kadang dia amak nu kan enye lo anak. Nangis ketik guru kesalahan. Ipiciannya kawan seketik guru betul. Jadi anak tu tidak pernah apa. Dulu kan sama-sama beraja enggak? Dirambahi guru enggak apa. Tahu dirambahi. Kalau anak dia makan mie itu jadi lepai-lepai itu lah. Tekad. Mencari ilmu itu namanya kan talab. Talabul ilmi, utlubul ilma. Talab, lamba. Arti talab itu mengusahakan sesuatu. Sampai sesuatu itu didapat, diambil. Mengusahakan sesuatu sampai sesuatu itu dapat dan diambil. Namanya talab. Jadi kalau talabul ilmi, cari, usahakan ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, bagaimana supaya ilmu itu diperoleh. Nabi Musa mencari guru dulu. Ketemu dengan guru, belajar sama guru. Itulah Nabi Musa talab dia. Bahkan diperintahkan, utlub, tuntutlah. Orang terjemahkan bahasa kita, tuntutlah, carilah. Artinya usahakan. Mencari guru.
Inilah yang telah dikerjakan para ulama-ulama dulu. Seperti Imam Bukhari berbulan-bulan berjalan mencari satu hadis, memformasi satu hadis. Berbulan-bulan hanya mencari satu hadis. Masalahnya sekarang tekad itu yang kurang, semangat itu yang kurang. Semangat, tekad. Tergambar, tercermin di sini pelajaran yang sangat berharga. Memang untuk memperoleh ilmu harus bertekad. Setekadnya Nabi Musa. Setekadnya Nabi Musa. Katanya kepada bujangnya, saya tidak akan berhenti sampai ketemu, atau saya akan terus berjalan. Dalam hadis dikatakan begini, sebentar, man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, melalui suatu jalan, menyusuri suatu jalan, yang yaltamisu fihi ilman, yaltamisu dia mencari mendapatkan suatu ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan kepadanya jalan menuju surga. Kan tinggi itu. Salaka itu bisa maknanya hakiki, menempuh suatu jalan. Misalnya lima jalan ke rumah guru, batampuh jalan itu. Di mana jalan ke tampe mengaji atau tempuh jalan? Di mana orang ngaji kau? Di Sinan ah. Kemana lalu jalan? Sinan. Baca ronyo, batampuh. Salaka. Tiba di sekolah, mentelah. Kepatangko ada anak dari Flores mendaftar. Flores ni mana? Timur, sama Maluku, mendaftar, mencari-cari di mana Abi Center, dia lewat map, cari, itu salaka tuh, nyantarkan anak untuk bisa sekolah Abi Center. Seminggu yang lewat kalau tidak salah, orang daripada ujung Pasaman di tapian Sungai Lolo. Saya tidak tahu di mana Sungai Lolo. Rupanya dia harus menyeberangi sungai pakai motor. Sesampai di sini uangnya basah. Uang bapak itu basah. Uang pendaftaran 404 juta. Orang mendaftarkan 7 juta, beli dipan, beli lemari, kasur dan segala macam baju. Tanya oleh penjaga penima murid baru, bang kau basah-basah piti apa? Ambo kasih kau lei tahu sini anda pak menyebaran sungai, basah piti ambo. Sudah tu bonda kawari di Pasaman, lalu ke Sumatera Utara. Bamu ke kasih na apa na tar ke guru tu lo mencerita orang ambo setiap Sabtu pagi menonton di internet tu pula tak lu sebarang sungai menonton acara pimpinan Waksiko acara apa Hari Abi jam 7 sudah mulai tayang 1,5 jam menjawab pertanyaan-pertanyaan anak murid tu ambo terangsang untuk mantan anak kesiko sekolah. Jadi internet di kampung itu sekali seminggu. Sehingga kami pergi menyeberang sungai menonton sesama di internet. Acara Hari Abi namanya. Sikonya itu namanya salahkah? Salahkah menempuh
meniti, menyelusuri jalan. Ujung Pasaman. Ujung Pasaman. Sampai tiba di Sumatera Utara. Menyeberang sungai dan ada limbo. Ia kagum. Jadi man salaka, siapa yang menempuh tarikan suatu jalan. Kalau menempuh jalan juga. Ya no jalan cakap itu kan tak ada kaki. Ya jalan kaki bila sampai tiba siko. Yoto tembu tanau, macam pakai motor, pakai auto, berjalan kaki. Yang penting kan pakai jalan, tak? Kan tak tabang lah. Salaka namanya. Kemarin nak Bengkulu datang mendaftar, Salaka namanya. Bengkulu. Nginap lu kita tinggi lu. Sedang nginap, pagi datang melamar. Namanya Salaka. Yaltamisu, dia mencari melalui jalan yang ditempuhnya itu suatu ilmu. Sahala. Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Ilmu yang dipelajarinya ilmu yang dapat mengantarkannya ke surga. Sebab dengan ilmu, orang dengan ilmu baru bisa masuk surga. Tanpa ilmu tidak bisa masuk surga. Atau makna yang kedua salaka. Contoh kami nan guru, nan maja, nan ceramah. Kalau mau pribadi kadang-kadang jam 3 malam salaka. Buka buku-buku kitab-kitab, bawa ke kasua, ke kasua macam. Biarlah mari ke kasua. Catat-catat, tulis-tulis, buka internet. Tulis. Itu salaka. Salaka bukan hakiki. Tapi menempuh cara bagaimana supaya dapat ilmu. Cara meneliti, membuka, membaca, menelaah, membanding-banding, mencatat, itu salaka. Bukan makna hakiki tapi majazi. Kedua-duanya salaka. Baik menempuh satu jalan yang tujuannya mendapat ilmu, ataupun dengan cara mengupas, menelaah, meneliti, membaca, membanding-banding, lalu menyimpulkan, lalu ditulis. Namanya salaka. Nah, termasuk kita yang datang ke siko, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang sambil mengecap pinggang kembali. Payah berjalan? Tiba siko cari. Tidak mau nak dia. Itulah kira-kira. Atau menjual. Atau bagaimana? Kan salaka. Ilmu yang kita cari kan ilmu syar'i. Ilmu bagaimana supaya kita bertambah iman, bertambah keyakinan, bertambah amal, buat kita amalkan. Pasalah niat. Dengan begitu akan dimudahkan jalan. Terbayang tak Nabi Musa menjempuh jalan, melalui jalan Nabi Musa alaihissalam sampai ketemu tempat di mana berjanji dengan guru. Bertemu dengan guru pun guru tak terima lah. Ayat belakang. Memintalah Nabi Musa untuk bisa belajar. Kecil guru, engkau tak bisa sabar belajar yang bodoh. Tak bisa sabar engkau belajar yang bodoh. Cara Nabi Musa minta merendah-rendah. Nanti kita baca ayatnya. Tapi berjalan merendah-rendah Nabi Musa minta. Hal attabiuka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Apakah engkau izinkan aku mengikutimu? Mengikutimu hai guru, agar supaya engkau mengajari aku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Minta izin beraja, minta izin supaya bisa mengikuti sang guru.
Atau bedanya mencari dengan diongohan? Diongohkan. Itu pun aneh. Banyak guru-guru ngaji, ialah duduk gurunya pai. Salatnya pai. Itu ada kesalatnya tiba balik. Tidak ingin bailimu. Tidak ingin bailimu. Karena orang kau tidak tahu bagaimana. Karena orang kau tidak tahu betapa tingginya ilmu, betapa mulianya ilmu, di mana Allah meninggikan, mengangkat derajat ilmu. Hadis Nabi mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan, kelebihan, ketinggian orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah. Ahli ibadah sama dengan keutamaan aku, kata Nabi, dengan orang yang paling rendah di antara kamu. Bisa tertengok perbandingan? Tahu tak keutamaan Nabi Muhammad tak? Nabi Muhammad dia tahu betapa tinggi, betapa utama, betapa istimewa keutamaan beliau, ketinggian Nabi itu dibanding dengan keutamaan orang yang paling rendah di antara awak. Tentu jaraknya sangat. Sebegitulah perbandingan orang yang alim dengan abid. Keutamaan orang alim, orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, sama dengan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan orang yang paling rendah di antara kita. Siapa orang yang paling rendah di antara kita, kok imannya, kok amalnya, kok ibadahnya, dibanding Nabi, tentu jauh jarak. Jadi perbandingan sama seperti itu. Tidak tertengok. Keutamaan Nabi, kemuliaan Nabi, kelebihan Nabi. Jangan lain dengan orang biasa, orang awam. Nabi Muhammad itu dibanding dengan semua rasul, beliau adalah imamnya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan orang awam? Jauh. Seperti itu kelebihan keutamaan orang berilmu. Orang berilmu sama dengan itu. Keutamaan kelebihan orang berilmu dibanding dengan ahli ibadat seperti itu. Berarti ahli ibadat tidak ada artinya dibanding dengan alim. Hadis sahih mah. Hadis sahih. Atau seperti tangkok dah. Kafadil qamari ala sa'idil kawkabi, seperti keutamaan cahaya bulan di bulan purnama dibanding dengan cahaya bintang-bintang yang redup-redup. Mana lebih utama? Mana lebih terang? Bulan itu bagaikan orang alim, bintang yang menyok-nyok bagaikan ahli ibadah. Cuma orang nak tahu bahawa itu kelebihan orang alim. Tidak tahu kelebihan orang alim. Satu lagi kita bacakan sebelum kita lanjut ke bahawa istilahnya innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah para malaikat labaradu dua ahlas samawat, penghuni langit berapa banyaknya? Tidak terhitung dah. Wal ard, penghuni bumi sampai hatta namlah, sampai semut di sarangnya. Wa hatta al-hud, ikan di air. Berah annam la yusalluna, betul-betul berselawat ala muallimin nasal khair, untuk orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, mengajarkan ilmu kebaikan untuk orang lain. Untuk siapa? Untuk orang alim.
Allah bersalawat berarti Allah mencurahkan rahmat dan ampunan. Malaikat bersalawat berarti malaikat berdoa kepada Allah. Makhluk-makhluk penduduk bumi, manusia, jin-jin, burung-burung, serangga-serangga, ikan-ikan berdoa kepada Allah untuk mu'allim, orang yang mengajarkan ilmu. Itu kan tinggi ilmu tu. Cakap sebuah masih itu cerita kawan di tengah jua di Musajid. Anaknya pingin jadi guru. Adalah jadi guru. Cuman tentu saja pendapatannya tidak sama dengan Manggaleh. Karena mau tahu berapa gaji guru. Sebab ambo yang mencarikan gaji guru. Kalau orang jadi pengusaha, orang niaga, itu kadang-kadang piti melompet-lompet kan. Guru, apalagi guru swasta. Yang ingin mensupport anaknya tetap saja jadi guru, tidak usah jadi pengusaha penggalih. Maka kita bacakan hadis-hadis Nabi. Tidak ada yang sebaik-baik jadi guru. Karena guru Allah berselawat, malaikat berselawat, penduduk langit berselawat, penduduk bumi berselawat, semut, burung, ikan. Untuk siapa? Untuk guru, muallim. Untuk guru. Anu salawat kalau Allah mencurahkan rahmat dan ampunan. Kalau selain Allah, berdoa kepada Allah agar orangku diberikan rahmat dan ampunan khusus, rahmat spesial. Belum lagi kalau ilmunya diamalkan. Ilmunya diamalkan, selama orang mengamalkan ilmunya dapat pahala kan? Hah? Sampai kini guru wali batawa dapat pahala. Guru wali bata. Ali berdepan, ali berbawah, ali berdepan, alai, i, u. Kan begitu dulu. Bari dua di depan, bari dua depan, bari di bawah, dua, bari dua depan, an, sampai kini dapat pahalanya, walaupun lah mati. Guru ibu malah meninggal kan? Kalau meninggal guru ibu, guru ahli bata, pahala sampai kini. Kalau ikhlas, tak henti dapat pahala. Sampai wak mengaji kini guru wak dapat pahala. So wak pandai mengaji, pandai baca ayat, luar biasa. Yang pahala itu tidak didapat oleh orang salat. Karena orang salat habis pahalanya. Ini tak salat Orang haji habis pahalanya dengan mati. Orang puasa habis pahalanya sebabnya lah hidup lah mati. Tapi orang nak mengajarkan ilmu sampai kini masih mengalir ilmu. Itu motivasi kita berikan ke kawan tadi. Support lah nak jadi guru. Kalau amin nak jadi guru lah. Tapi ingat, ilmu yang kena ajarkan itu ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, ilmu syar'i. Apa tu? Lah meninggal guru awak. Setiap kita beramal dapat dia. Namanya kan ilmu yang tafa' bih. Ilmu yang tafa' bih, ilmu yang dimanfaatkan. Atau ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkan dan yang disebar luas. Makanya orang yang paling kita hormati setelah Nabi adalah ulama, guru. Orang yang paling harus dimuliakan setelah Nabi, guru.
Bahkan posisi guru terkadang di satu sisi melebihi posisi orang tua. Sebab orang tua hanya melahirkan dan membiayai hidupnya. Setelahnya nya pintar, nya cerdik, nya hebat. Jasa siapa? Jasa guru. Malanglah orang yang mengajar tidak ikhlas. Malanglah orang mengajar memang niatnya untuk mencari honor. Makin tinggi manfaat, faedah ilmu yang kita ajarkan, makin tinggi loh nilainya. Semua yang baik-baik yang kita ajarkan berfaedah, bermanfaat je. Tapi makin tinggi nilai faedahnya dipandang sisi manfaat dunia akhirat, maka makin tinggi ganjarannya. Kok tahulah orang betapa tingginya faedah, keutamaan, kemuliaan orang alim. Tentunya walaupun tak setekad Nabi Musa, paling tidak nya haus dengan ilmu. Ndak nak setekad Nabi Musa. Tekad Nabi Musa juga doa. Cawak ke lah. Cawak ke lah. Apa anjuran begitu? Apa-apa adalah pensiun yang dulu tidak sempat berilmu, tidak sempat mendengar, tidak sempat baca, pagunalah waktu adalah pensiun kah? Pai ke majlis. Awak tidak memasak, tidak bertanak, tidak mencuci, tidak mensetrika, tidak mencuci rumah. Ya kan? Apa-apa awak kali sekolah? Lah pensiun. Anak-anak tak butuh biaya li. Nah, kami apa-apa kok menyasah hendak? Masak, nasi piring, ambil sambal, nyapu rumah, setrika baju, nyiram bunga. Hendaklah. Tu pergunalah waktu tu yang dulu tak sempat kita pai sekolah. Sebab dulu mencari karier. Apa guna pailah di mana ada majlis tafsir, majlis fikih, majlis hadis, yang majlisnya lah. Bukan hanya mengaji untuk mendengar cerita-cerita yang lebih banyaklah cerita daripada kajinya. Ilmu lah. Bukan merendahkan tak. Carilah di mana ada majlis itu. Harus rami nak. Sebab itu kan manfaatnya kan untuk kita. Bagaimana mungkin kita beramal kalau ilmunya tidak duduk? Begitu sanjungan Allah. Nanti kita mula dalam surah Al-Maidah, tapi kita tidak akan buka, kita ambil sepoinnya. Apa saja binatang buruan yang ditangkap oleh anjing. Anjing itu telah diajari dan terlatih, halal dimakan. Anjing itu telah dilatih, telah diajar, lalunya tangkap binatang buruan, halal dimakan. Halal dimakan itu maksudnya, yo masak dulu, ditangkap, dimunculnya. Sebab anjing yang terlatih, dia menangkap bukan untuk dirinya, dia bawa ke induk sembangnya. Tetapi apapun yang dimakan ditangkap oleh anjing biasa yang tidak pernah dilatih, yang tidak berilmu, anjing cekatunya memakan untuk dirinya. Dapat di kita anjing membawa ayam, kita ambil tidak lalah. Sebab anjing cekatu menangkap untuk dirinya. Allah meninggikan derajat anjing yang berilmu. Surah Al-Maidah. Apalagi manusia yang berilmu. Bisa terangkut? Anjing yang terlatih, kan ada sekolah anjing namanya itu. Minimal 6 bulan. Mahal anjing itu. Bisa mencium narkoba,
mencari jejak pembunuh. Itu salah satu anjing yang diizinkan kita memelihara. Anjing penjaga yang punya ilmu. Salah satu kekaguman pun pernah mencari orang peternak kambing ribuan. Hanya anjing-anjing saja 5 ekor yang mengembalakannya, menghalau ke padang-padang rumput, luar biasa, payah mencari tuannya. Anjing itu pula nanti yang menghalau ke kandang. Kalau kambing-kambing cakap itu menyimpang, menyebar tanam orang nyok saja. Anjing yang sudah Allah tinggikan sebutan anjing itu. Ndak anjing ulama tu, ndak dulu anjing ulama dah. Bahaya. Kenapa? Tapi ilmu kajinya. Ketinggian fadilah ilmu. Kini kau ndak jadi guru mencari ilmu nah. Minta boleh jadi orang kampek nah. Kun aliman. Lai bisa jadi orang alim. Orang alim ku orang awak siap, tak sama orang alim ku orang berilmu. Kun aliman, jadilah engkau menjadi orang alim, cik. Sebelumnya jadi muallim. Tidak bisa menjadi orang alim, muta'allim. Orang yang menangai ilmu, orang yang belajar ilmu. Tidak jo menjadi orang mustami'an, menjadi orang yang suka mendengar ilmu. Tidak jo. Habis. La takun rabi'an, jangan jadi orang kampek. Alim tidak, belajar tidak, mendengar tidak. Habis. Orang kampek namanya. Kalau tidak, aneh. Orang rajin beribadat, tapi tidak rajin berilmu. Bagaimana supaya ibadatnya diterima? Bagaimana supaya ibadat diterima? Kan harus berilmu. Belajarlah. Tidak bisa tidak? Kita menyaksikan itu. Salat saya tidak betul lah. Tidak betul salatnya. Jalih tidak betul salatnya. Tapi ketika orang ngaji itu keluar. Tanpa menyebutkan tampeknya. Setiap kita datang ke situ, salat di muka. Belakang imam. Tapi tidak beres salatnya. Lalu mengaji surat itu, keluar. Bikor ke salat bagi salat isya kau lihat. Salat. Tak mau menengah. Nyo ingin beribadat, tapi tidak ingin supaya ibadat itu diterima. Jadi yang menjadi pokok pangka dulu memikirkan bagaimana supaya ibadat kita itu diterima. Tidak ibadatnya dulu dah, atau supaya ibadat itu kita kerjakan diterima. Derangkan ibadatnya dulu diterima tak terima. Kalau dulu nanjale dikajian dulu. Itu nak amuh tu. Lah, aku kaji ilmu ilmu. Dengan begitu nampak begitu bahwa sabda Rasulullah SAW mendorong gitu, rapek nanti. Jadi mendorong kita, memacu semangat kita, bagaimana kita harus berilmu. Karena dalam Islam pun tidak ada tampik bagi orang tidak berilmu. Dalam Islam tidak ada tampik bagi orang tidak berilmu. Malahan ayat pertama menyuruh kita berilmu, ikhra, berilmu. Satu lagi sebelum kita sambung surah Kahfi tadi.
Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi begini bunyinya. Ad-dunya mal'una. Dunia ko dilaknat atau terkutuk. Ad-dunya mal'una. Dunia dilaknat atau terkutuk. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat dikutuklah apa saja yang ada di dunia. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah dan apa saja yang semisal seperti itu. Wa aliman, dan orang alim, au muta'aliman, atau orang yang belajar, itu yang nak terlaknat. Tadi dunia terlaknat, dilaknat. Kenapa? Dunia dengan segala macam isinya dilaknat, karena dapat menyingkirkan, menghalangi orang, menjauhkan orang daripada ibadat. Tujuan penciptaan manusia untuk beribadat, untuk menyembah Allah, berbakti taat kepada Allah. Maka apapun yang ada di dunia kok terlaknat. Kalau itu bisa mengambil orang, menghalangi orang, merintah orang untuk beribadah, terlaknatlah dia. Sampai situ tertangkap, Bu? Tertangkap kan? Kecuali yang tak terlaknat, zikrullah, zikir kepada Allah. Dan orang yang berzikir kepada Allah serta orang yang berbuat taat kepada Allah satu. Karenanya lah mengisi waktu-waktunya hidup dengan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kecuali orang alim, orang yang berilmu. Karena orang berilmu mengerti, tahunya mengano. An kerika lakukan, an kerika rajukan. Untuk apa nyudi, menganyudi, lalu kenapa nyudi hidupkan, kemudian kekamah sesudah hidup. Itu orang alim tahu. Orang kalau alimnya, tidak berilmu tentang hidup, ngangak-ngangak hidup. Tidak tahu mengenai hidup. Orang alim mengerti semuanya itu. Dia berilmu. Atau muta'alim, atau orang yang belajar. Karena orang belajar sedang mengisi waktu-waktunya bagaimana dia supaya berilmu tentang hidup, tentang apa saja. Ikut tentang ketinggian ilmu. Orang alim, orang yang mengajar, dan orang yang belajar tidak dilaknat. Yang dilaknat, yang dikutuk adalah orang yang mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak. Berarti inilah habiskan waktunya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan laknat. Itu kuncinya. Balik kita ke ayat sekolah. Tentu balik ke ayat sekolah. Tentang Nabi Musa alaihi salam. Nampak di kita di siko. Pertama, perjalanan yang Allah redai, yang Allah berkahi, perjalanan yang dicurahkan ampunan rahmat Allah adalah perjalanan mencari ilmu. Kita ulang nanti ke? Lain tak ada. Ini ilmu syar'inya. Diredai ini nanti dapat ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Kita orang kini ilmu agama. Tapi kalau mencari ilmu keduniawian tak ada. Ilmu keduniawian tak ada. Tapi ilmu yang dapat mengantarkan kita dekat kepada Allah. Ilmu yang bisa kita beribadah kepada Allah.
ilmu-ilmu yang tahu kita kitab Allah. Nah, itu ilmu. Enggak. Pahalanya lagi, tapi bukan itu yang dituju. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti ada pahala. Tapi yang dicari itu adalah pelajaran mencari ilmunya, ilmu apa? Ilmu tauhid lah, atau tentang ilmu syariat lah. Pelajaran agama kau bahasa Arab nado. Iqra itu tidak ada bahasa Inggris. Ilmu kan dibagi-bagi. Pertama ilmunya fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Mempelajari pokok-pokok agama, rukun iman, rukun Islam, dan tentang adab akhlak, itu ilmu pokok, ilmu menjadi fardu ain. Setiap diri kita, setiap pribadi kita harus tahu dasar-dasar itu. Rukun Islam, rukun iman. Tidak bisa diwakilkan. Tapi beko mendalami ilmu tafsir, tidak apa-apa. Menengah salah pak. Mendalami ilmu hadis, usul fikih, sejarah, tidak ada satu. Itu tidak kewajiban setiap pribadi itu. Bisa kok fardu kifayah namanya. Fardu kifayah. Tidak na satu awak, tidak masalah. Tinggal awak bertanya ke orang tu lain, menengah orang tu lain. Tapi masalah salat setiap pribadi. Masalah puasa setiap pribadi. Masalah haji bagi orang ke haji harus. Masalah zakat bagi orang ke zakat harus. Harus tahu dia. Yang kedua, fardunya fardu kifayah. Ilmu keduniawian termasuk fardu kifayah. Ilmu keduniawian yang baik-baik, yang rancak-rancak, yang elok, atau yang dapat mengantarkan kita bisa mempadalami yang baik-baik, itu semua fardu kifayah. Jadi dokter fardu kifayah, insinyur fardu kifayah, menjadi alih fardu kifayah. Tapi yang fardu ain yang tadi. Maka perjalanan kita untuk mencari ilmu itu, mempelajari ilmu yang fardu ain itu adalah perjalanan yang termulia. Perjalanan menuju surga namanya. Lah, lihat cek. Umpama sih kami berada di dunia, tidak umpama rencak. Boleh, bahkan disukai, dianjurkan. Jangan diabaikan dunia kok. Cuman jangan sampai ndak belajar ilmu yang rukun-rukun tadi. Masalahnya di kita menganggap kalau belajar ilmu fardu ain kok seperti rukun Islam, rukun iman itu anak sekolah agama itu dan salah. Anak sekolah agama yang belajar mendalami kaji ke pesantren atau ke luar negeri, itu mendalami mengaruh sabi gawang badalam-dalam. Tidak semua kita dah wajib, tapi mempelajari dasar-dasar agama wajib semua. Awak ada anak sekolah sanawiyah, awak ada anak pesantren. Tidak anak pesantren, tidak anak pesantren. Keluar negeri, tidak keluar negeri, sekolah yang namanya ilmu dasar-dasar agama wajib ain setiap pribadi. Yang tidak lagi yang sudah tafakuhnya berdalam-dalam. Anda perlu kita mempelajari ilmu tafsir secara dalam-dalam.
Alah do guru wa berajase ka guru tu. Ilmu hadis na dalam-dalam berajase ka guru. Ilmu fikih dalam berajase ka guru. Tentang akidah, tentang akhlak, tentang sejarah berajase ka guru tu. Enggak perlu kita habis-habis ni. Bagi yang tak minat. Ini kan dalam-dalam ku tekan tua minat ku. Bisa dibedakan kan? Atau masuk ke dalamnya ilmu duniawi. Ilmu dunia, apapun ilmunya. Mau kimia, mau fisika, mau biologi, mau aljabar. Aljabar lah mati ya? Lah, ada tinggal. Matematika. Lah mati aljabar. Itu fardu kifayah. Dikifayah. Jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Penting, tapi tidak harus setiap individu kita belajar. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan. Kalau begitu, perjalanan seseorang menempuh, mencari, mempelajari suatu ilmu syar'i, ilmu fardu ain, itu perjalanannya menuju surga. Kalau matinya dalam perjalanan, nyala mati husnul khatimah. Saran nambo, setiap bayi barangkit dari rumah, bacalah bismillah. Luruskan niat. Karena ada yang tak lurus niat. Misalnya pengajian, datang ke pengajian, awak kan dia cabut arisan gini kok. Itu motivasinya cabut arisan kan. Atau pergi ngaji jauh-jauh untuk jalan-jalan, itu lain. Niatnya lah beda. Jangan pergi ngaji kini batu, ya sudah tu beralih, sonan pergi beralih. Tujuan utamanya pergi beralih, cuman menunggu kawan-kawan. Nah selama ngaji, ada dua jalan, ada pek palo, ada pek palo ada. Cuma tujuan utamanya itu. Sambil ya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa, sekaliber Nabi Musa berangkat berjalan. Kalau bahasa awaknya langkah sombongnya awak apa? Nabi Musa sen tidak perlu ke guru Nabi Musa raja ada. Kalau Nabi Musa itu levelnya level Nabi Musa lah. Kalau awak level awak lah. Jangan usah cari lo guru Nabi Musa, kamu mungkin cari sama awak. Nang kado ilmu itu diperoleh dengan belajar. Al ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Tidak ada ilmu itu tidak dapat surang sudah. Kasih beraja ka guru itu mengkonyo guruku diturui oleh Nabi Musa. Bisa tak? Tak. Pai Nabi Musa mencari guru, bahkan tak sabanta lo pai itu dah. Lama pai. Al ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Tidak ada orang yang lahir dengan berilmu dan pandai. Harus belajar. Ta'allum. Belajar dengan guru. Jangan sampai belajar tidak dengan guru. Orang yang belajar tanpa guru, setan gurunya. Karena setan gampang menyesek-nyesekkan. Otodidak itu kadang-kadang bisa setan masuk. Baru boleh otodidak belajar sendiri, baca sendiri kalau lahdo dasar. Ada lahdo dasar-dasar bahasa Arab, nahu Arab, dasar mustalah hadis, dasar usul fikih, dasar ilmu tafsir. Lahdo dasar-dasar tauhid, kembangkanlah dengan otodidak. Di mata taruang mereka bertanya, di mata tumbuh cari guru, banyak baca. Itulah punya dasar. Tapi wak tak berdasar, berajase surang. Cari buku kau surang, mau biar sikit sebulan surang. Kau bisa-bisa nanti terjerembab kesalahan. Beraja enggak? Menengah enggak? Bertanya enggak? Nyo periksa buku-buku, nyo pelajari. Sangat berbahaya. Setan bisa jadi orang kalau tidak ada gurunya, berarti gurunya setan. Silahkan otodidak kalaulah punya dasar. Kita pernah bincang-bincang dengan salah seorang orang rumah.
Ambo ndak pandai, ndak sepandai Sinan, tapi si Ambo dia wala penceramah lah ustaz gini, setidak-tidaknya dasar bahasa Arab dan nahu sarafnya berajalah. Sebab kamu memahami sumber ajaran agama kita Quran dan hadis berbahasa Arab. Lagi terjemahan itu hanya menterjemah. Jangan terjebak dengan terjemahan. Itu tadi tentang otodidak. Tidak ada cerita ilmu didapat dengan belajar. Belajar dengan guru. Itu mangkono Nabi Musa pai mencari guru. Kalau tidak belajar, tidak perlu Nabi Musa payah-payah jadi guru lah. Sampai membawa ikan gaya di keranjang. Ikan di keranjang, disuruhnya bujang membawa ikan. Bikola latih berjalan, lapanik berjalan di ayat yang ke-62. Falamma jawaza lalatih lapanik berjalan lah sejauh itu berjalan. Lah melewati tampik pertemuan. Jawaza lah melewati tampik di mana ikan melompek. Qala li fatah ayat 62. Berkatalah Musa kepada bujangnya, pembantunya, atina ghada'ana, bawalah ke sini makanan kita, ghada, makanan siang kita. Alatih berjalan mah. Lalita pergi rumah. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sungguh kita telah merasa letih lantaran jauh berjalan. Berarti lah jauh berjalan rumah. Tidak sadar ikan jeko melompek. Ada. Kalau tidak kabar guru, tidak kabar mentun Nabi Musa. Memang harus berguru. Harus berguru. Apalagi yang akan dipelajari ilmu syar'i. Setan, mau ambil contoh jadi. Kalau engkau pulang oleh gua. Kalau kan? Kenapa kita akan membaca Quran macam auzubillah? Tidak satu bacaan pun yang kita baca harus dibaca auzubillah melainkan Al-Quran. Jadi orang baca Quran, orang kalau baca auzubillah tanda Quran ke dibacanya. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berulang melihat kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Orang kalau sudah baca auzubillah itu indikasi petunjuk bahasa yang dibacanya Al-Quran. Karena tidak satu bacaan pun yang dibaca yang harus diawali auzubillah melainkan Al-Quran. Nah, pertanyaannya, kenapa membaca auzubillah? Karena setan tidak suka kita berilmu, mempelajari petunjuk hidup kita, Al-Quran. Dia tidak suka kita mempelajari, memahami Al-Quran. Iyalah, dia gampang menyesatkan kita. Kalau tidak kita baca auzubillah, langsung kita baca, dia gampang menyelewengkan pikiran kita, penganan kita, pemahaman kita. Dibaca auzubillah itu tameng, tidak satu nilai. Macam Al-Quran itu sebab santai kuat orang. Nanti tipi tak kuat lah. Cukup orang kuat. Pengaruhnya. Kan menguat itu dari setan. Gampang dipengaruhi kita. Jadi untuk mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmunya, hadis dengan ilmunya, fikih dengan ilmu-ilmunya segala macam, itu orang yang tidak berguru gampang dipermainkan setan. Nah, itu jadi salah paham, salah kesimpulan, salah pengertian. Karena buku tidak bisa mengajari kita. Buku tidak bisa menegur kita. Buku tidak bisa menghardik kita.
Halo? Nak do buku nak bisa majawak dah. Menyalah pun tak bisa buku dah. Dia tak bisa. Membantah tak bisa. Bahkan buku tu berkata kita. Buku berkata kita. Panik berhenti. Kadang-kadang apa buang sebuku dah sudah tu. Cuma membaca menambah wawasan, menambah ilmu. Tapi kita tidak bisa belajar dengan membaca. Belajar juga guru. Berkali-kali guru-guru kita, ulama-ulama kita menasihati. Belajar itu dengan guru, bukan dengan buku. Buku alat sarana untuk bisa belajar. Nang guruku keterang guru tu ke peciah. Nama ke belajar guru kan keterang guru tu. Buku-buku tujuannya dibaca guru. Tapi guru nyaman narangnya kau tu tentu nyelah ilmu tentang itu. Ya. Disitulah kisah Nabi Musa. Bamangku amuahnya mencari-cari sebab tidak bisa belajar tanpa guru. Tidak bisa belajar tanpa guru. Sampai panik berjalan. Maka tunjuk ke bujangnya. Makanan nak sekolah tak beri ulah latih berjalan. Kira-kira lah baralah mau berjalan. Kama berjalan kulah. Kecik Muri ayat ke-63. Qala ra'aita idh awayna ila as-sakhra. Kata sang murid atau bujangnya atau pembantunya, araita, adakah engkau tahu tak? Id ketika awaina, ketika tadi kita berlindung istirahat ila sakhra, di atas sebuah batu. Ini terkena ada batu jago guru. Hai. Ketika itu inni nasitul hud, amu lupa je ikat. Nasi itu aku lupa je ikan. Hud ikan. Inni maka sesungguhnya aku nasi itu aku lupa dengan hud, dengan ikan. Wama ansanihu ila syaitan. Tidaklah yang melupakan aku melainkan syaitan. Berarti syaitan berpotensi bisa melupakan orang. Lupa aku adalah hikmahnya. Lupa siapa? Lupa anak bujang Nabi Musa ada faedah. Kalau lupa orang ada faedahnya. Salah satu lupa ada faedah, lupa ikut. Ambo lupa Nabi Musa. Tapi ambo lupa cukup itu bukan keinginan ambo. Syaitan yang melupakan. Oh beliau batilah. Banyak tu. Wama ansani, tidaklah yang melupakan aku kepadanya ikan itu melainkan syaitan. An azkurah, untuk mengingatnya. Wah, tiba-tiba wattakhadha sabilahu, dia sudah menempuh jalannya sendiri ke lautan dengan ajaib, dengan menakjubkan. Ajabanku menakjubkan. Nyo cari jalan surang ke laut mah. Ikan jeko lah masak. Ikan lah masak. Lempek ke laut. Kata Nabi Musa, qala dhalika ma kunna nabghi. Berkata Nabi Musa, itulah ma kunna yang kita nabghi, kita cari-cari itu di ma ikan malam. Di ma ikan malam pe tandono situ ka bertemu guru. Fartadda ala atarihi ma qasasa. Capek sih, fartadda. Masih ayat 64. Lalu keduanya kembali mengikuti jalan semula. Asar. Dibalik jajak keduanya balik ke belakang. Dah jauh sasih awak mah. Tolong song balik. Putar balik ke belakang. Bara susah nak menjadi guru lah. Kau guru lah mau ngoh. Lah mau ngoh guru.
datang nang ke surau awak, kamu saji awak, ke kampung awak. Sabana guru, yang mana guru? Ini kan dulu guru kau tak sabana guru. Sabana guru, sabana orang alim. Ada 6 yang aneh berada di tempat yang tak pantas. Salah satunya orang alim berada di tengah-tengah orang yang tak mahu mendengarnya. Itu aneh. Halo? Halo? Ada 6 keanehan yang terletak tak pada tempatnya. Salah satunya, satu sikit baca dulu. Salah satunya orang alim berada di tengah-tengah masyarakat yang tak mahu mendengar. Aneh. Sebagaimana anehnya, hari hujan, musim dingin, tu kalam, lampu lai, kepanasan. Cuma orang tak muah, tidak muah bersangai. Dingin, cahaya terang, dan seterusnya. Lalu orang tak muah bersangai. Seaneh itulah seorang alim berada di tengah kaum tak muah mendengarnya. Aneh. Sabana aneh. Bahasa awaknya, lahdo ulama di negari wak, ustaz negeri wak. Nah, orang kampuan tu tak mau mendengar. Itu suatu yang garib, sesuatu yang aneh terjadi. Sebagaimana anehnya masjid berada di tengah-tengah masyarakat yang masyarakat tidak ada salat di masjid. Anehnya. Itu keanehan. Kita balik ke kaji. Lalu fartadda kedua orang tadi Nabi Musa jo bujangnya fartadda, maka kembalilah ala atarima, keduanya mengikuti jejak langkah semula. Qasasa. Fawajada 'abdan, maka kedua-duanya menemui seorang hamba min ibadina, di antara hamba-hamba kami, kata Allah, atainahu, yang telah kami berikan kepadanya rahmat, min indina, langsung daripada sisi kami, wa 'allamnahu, kami ajari dia, min ladunna, daripada sisi kami, ilmu. Berarti ko ilmu langsung daripada Allah. Ceritanya begitu. Baru kemudian Nabi Musa minta diizinkan raja. Qala lahu Musa, berkata kepadanya Nabi Musa, hal attabi'uka, hal adakah engkau izinkan, attabi'uka, aku mengikutimu, ala, agar engkau antu'allimani, mengajariku, mimma, daripada apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada engkau, rusda, petunjuk bimbingan itu. Kata sang guru, qala innaka lan tastati'a ma'i sabra, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu bersamaku sabar. Berarti kunci pertama beraja sabar. Itu yang tak dapat. Tengok sebentar mencari jam, kau nak sabar nak sonanya. Enam, menuntut ilmu. Pertama, tulus zaman, lama masanya tu bukan sabar. Sebab ilmu kau tak simsalabin. Salah satu yang paling tahan belajar ilmu, Imam Abu Hanifah dengan salah seorang guru beliau tidak pernah berhenti 6 tahun atau 17 tahun, hanya dengan satu 6 tahun 17 tahun setiap hari. Nemi dalam mojo tapi nak setiap hari. Beliau sejak tahun 96. Tapi di banding awak lah kalah awak.
sabar berilmu sampai tuntas, sampai selesai. Kecil sang guru, engkau tak bisa sabar. Pertama, sabar jo ambo. Yang kedua, sabar menuntut ilmu. Sabar jo ambo, sabar menuntut ilmu. Tiga buah ilmu yang dapat Nabi Musa. Kata ulama-ulama, andaikan sabarlah Nabi Musa, akan banyak ilmu yang kita peroleh. Akan banyak ilmu yang kita peroleh kalau sabar. Tapi Nabi Musa tak sabar, tiga yang kita peroleh. Tiga itulah luar biasa. Itu luar biasa. Dengan demikian, nampak di kita pelajaran yang sangat berharga. Memang menuntut ilmu itu semenjak daripada ayunan sampai lahat, minal mahdi, tidak berhenti. Jangan berhenti. Utlubul ilmah minal mahdi ila lahdi, minal lahad, minal mahad ila lahad. Dari ayunan sampai ke lahat, jangan berhenti. Jangan berhenti sampai mati, jangan berhenti. Sebab itu hal-hal yang Allah ridai, hal-hal yang didoakan oleh malaikat, hal-hal yang membuat kita, nama kita disambut-sambut. Berhentinya beraja, lah mati saya, baru berhenti beraja. Berarti setiap hari atau dua kali dalam seminggu atau sekali seminggu harus belajar. Minal mahdi ila lahdi, jangan berhenti belajar. Itu pelajarannya. Tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti berilmu. Di samping belajar itu harus sabar. Jadi ada 6 pelajaran kita ambil hari ini daripada ayat itu. Yang pertama itu, ketinggian dan kemuliaan ilmu. Pertama, ketinggian dan kemuliaan ilmu. Sehingga siapapun yang berilmu, pasti dia tinggi dan mulia. Ilmu syar'i maksudnya kah? Ketinggian dan kemuliaan ilmu. Sehingga siapapun yang berilmu, dia pasti tinggi derajatnya, mulia kedudukannya. Titik. Ambo tarang sing naik kuah. Karena ambo kaji-kaji guru-guru nalamo. Ketika itu guru-guru menerangkan, kalian minimal kalau lah berilmu agama, tidak tersesuai hidup kalian tu. Coba tangubi di campaan agaknya, di macampaan tumbuh sedang. Kalau yo kalian lebih berilmu, dan pandai kalian mengaji, pandai jadi imam, pandai azan, dapat berapa sore, itulah Allah dulu. Lah bisa kalian kuliah. Sehingga banyak kawan-kawan kuliah menjadi garin. Hanya kepandaiannya baca Quran pasir, azan jadi imam, tu ada ilmu seketik, bisa ceramah-ceramah seketik. Tamat kuliah menjadi S2. Coba tamubi di campaan, di mata campak, itu dah berilmu. Tu titik macam tu titik juga. Dan memang ya, kalau orang ko lain tak lasu, tahu lasu. Kalau pemalain tak. Tak ada orang berilmu nanti campak. Sebab yang Allah angkat derajatnya bukan orang apa angkat.
bukan orang berkedudukan, bukan orang berstatus, bukan orang bergelar, orang yang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu yang angkat, enggak pangkat. Nama angkat siapa? Allah. Nampak jago siapa nama angkat? Pajak itu siapa nama angkat? Orang nama angkat. Pak nama angkat. Enggak Allah nama angkat. Allah jangan tanya lah. Acik itu kejiwaan. Kesimpulannya 6. Ada adalah lebih. Dan sekolah kalau letak kan. Jadi mulai tinggal ke dia. Maka jadikanlah perjalanan kita ke majlis ilmu perjalanan yang bernilai tinggi. Andaikan ditakdirkan kita mati di jalan, atau mati di tempat majlis ilmu, atau mati kena sampai ajal biasa, kita lah mati dalam keadaan mati mulia. Mati mulia. Amin. Sekian sajalah kaji kita. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.